Halo teman-teman semua, kita menjawab lagi nih pertanyaan komentar-komentar netizen ya. Anda semua berkomentar di media sosial dan di YouTube gue sehubungan dengan kasus adanya larangan merekam ya oleh DJP ya. DJP melarang wajib pajak merekam menggunakan SE, surat edaran yang bukan merupakan dasar hukum. Oke. Bagaimana komentar teman-teman semua? Mari kita lihat ini masih di Kontan nih, Kontan News nih, belum habis nih ya, sudah 800 orang yang berkomentar. Akan langsung kita lihat bagaimana komentar Anda semua ya. Jadi wajib pajak tidak boleh merekam pertemuan dengan DJP, ada sanksinya loh ya. Sebaliknya, KPP justru wajib merekam selama berlangsung penjelasan atas SP2DK dan tidak perlu izin dari wajib pajak, teman-teman ya. Luar biasa ya. Hak wajib pajak merekam dihilangkan, dicabut, dan kewajiban untuk minta izin tidak diperlukan oleh petugas pajak ya. Luar biasa ya. Oke, ini ada komentar dari Ibu Risna. Dih, cemen katanya. Oke. Gila atau bikin dosa tuh, auto bikin dosa. Nah, orang jadi curiga kan, auto bikin dosa. Padahal nggak juga, gue rasa ya. Gue sih tidak melihat petugas pajak itu error. Yang error tuh Pak Dirjen ya, Dirjen pajaknya yang error ya. Dia berpikir bisa menguasai seluruh manusia di Indonesia ini ya, bisa membuat aturan sesuka hati dia ya, membuat aturan sewenang-wenang saja ya, tanpa perlu menggunakan dasar hukum yang benar. Bapak gendong limbuk. Zolim banget aturannya ya, seperti aturan maling. Kalau ngerampok, malingnya boleh ngerampok apa aja. Korbannya nggak boleh merekam maling. Karena malingnya bisa ketahuan busuknya. Penjajah aja nggak sedemikian aturannya ya. Jadi ini DJP dianggap seperti maling ya oleh Bapak ini ya. Ini bukan DJP maling, cuman gara-gara aturan ini DJP dianggap maling, dianggap seperti maling gitu loh. Gara-gara aturan ini nggak ada dasar hukumnya gitu loh. Lah katanya. Katanya adil dan berimbang. Mana ada adil dan berimbang ya? Omong kosong adil dan berimbang ya. Kalau adil dan berimbang, ya kita semua boleh dong merekam ya. Lu boleh merekam, gue boleh merekam dong. Lu boleh punya bukti, gue boleh punya bukti dong. Tapi kan ini enggak. Ini kan DJP boleh merekam. Kita wajib pajak tidak boleh merekam. Padahal kita yang kasih mereka gaji ya. Kita yang kasih mereka makan. Maka kita nggak boleh merekam. Gimana ceritanya? Rekam apa ya video? Ya terserah mau rekam video, audio, apapun tidak boleh. Semuanya tidak boleh ya. Kalau DJP memang tak ada niatan merampok, kenapa nggak boleh merekam? Nah ini yang orang bertanya-tanya kan, kenapa coba? Jadi gua rasa ini sebatas semata-mata karena dia merasa punya kemampuan, ya. Data pribadi masyarakat juga privasi, tak bisa seenaknya direkayasa petugas DJP untuk dijadikan alasan memeras ya. Ya betul, setuju ya. Jadi semata-mata karena DJP merasa punya power ya, power untuk melangkahi hukum, gitu ya, simpel. Jadi dia merasa, "Gue tidak perlu pakai hukum yang positif, udah gue bikin aja aturan suka-suka gue, udah." Karena sesimpel itu, sesimpel sesimpel bahwa itu tuh tidak ada yang berani lawan dia gitu loh. Dia berani, kenapa? Karena tidak ada yang akan menghalangi dia gitu loh. Sesimpel itu masalahnya. Hu hu hu. Dirjen Pajak RI aturan yang ambigu plus rawan ada sesuatunya katanya ya. Bahkan di komentar sebelumnya bertentangan dengan undang-undang KIP juga. Up curiga rasanya. Nah ini orang jadi curigation, jadi curiga kepada DJP hanya gara-gara satu orang kepala dirjennya itu membuat aturan yang melanggar hukum gitu loh. Semua petugas pajak dianggap maling, dianggap perampok oleh masyarakat ya gara-gara dirjennya bikin aturan yang melanggar hukum, yang tidak pakai dasar hukum, luar biasa ya. Oh, katanya, yang perlu diperketat itu adalah pajak bisnis sewa ruko yang tidak merata membayar pajaknya supaya adil. Oke. Bikin aturan tapi nabrak undang-undang KIP ya. Lagian kenapa takut dengan yang namanya transparansi? Warga negara juga punya hak sebagai pembayar pajak untuk merekam dan mencatat. Betul, setuju ya. Aturan yang aneh katanya. Rawan pemerasan oleh petugas pajak. Iya, memang rawan, rawan sekali. Ada udang di balik bakwan. Ruwet katanya. Harusnya dari dua sisi boleh rekam dong, karena transparansi di dua pihak. Betul, betul, ya, betul ya. Wajib pajak harus transparan, tapi DJP tidak perlu transparan. Nah, itu ya. DJP nggak perlu transparan. Wajib pajak, iya betul harus transparan. Tapi DJP, mohon maaf, nggak usah transparan. Semakin jelas bahwa penggunaan uang pajak tidak jelas. Waduh,
Kalau bersih kenapa risih sih? Asik katanya ya, di-attack Ditjen Pajak RI, Kemenkeu, Pak Purbaya, ya dikasih kencing aja lu sama Purbaya ya, mana mau peduli dia sama gini-ginian. Serius katanya, curang katanya, ya curang ya, dagelan katanya. Kalau digeruduk baru boleh rekam, hahaha. Oke, emang pajak wajib dibayar? Ya wajib dong. Ayo bayar pajak, ada ani-ani yang harus dinafkahi tikus berdasi, buset dah. Padahal orang pajak kalau pulang ke rumah juga orang biasa loh, ya iya. Memakan sesuatu yang haram, jangan harap dapat hidayah. Wih, gitu ya. Transparansi, RIP transparansi. Ya, omong kosong transparansi ya, kalau wajib pajak tidak boleh merekam. Kocak katanya. Coba ditanya kepada Pak Purbaya, apakah tidak dilihat dulu undang-undang KIP-nya? SE tidak lebih tinggi dari undang-undang. Ya iya, nggak peduli dia. DJP tidak peduli dengan undang-undang ya, tidak peduli. Yang penting penerimaan negara. Nah, nomor satu. Iya, sekarang kalau penerimaan negara turun, lu mau? Gitu aja. Berani nggak? Siapa yang berani melawan Ditjen Pajak? Ini namanya aturan pemerasan. Kita disuruh bayar, tetapi ada kesalahan kita, tetap disalahkan. Pas kita sulit, mereka bisa bantu. Apa nih? Apa anjing gitu ya? Takut cari aman cuman mementingkan diri sendiri. Beraninya sama rakyat kecil yang bayar pajak dikejar terus sampai dapat. Buset dah. Tajam ke bawah, tumpul ke atas katanya. Aturan yang aneh. Kalau situ boleh merekam, harusnya WP juga merekam. Iya dong, betul dong. Lu boleh ngerekam, ya gue juga boleh ngerekam lah. Masa nggak boleh? Gimana? Rekam aja buat WP, urusan bentrok itu belakangan. Jangan mau rugi di awal, karena bakalan repot di akhir. Bukan itu masalahnya, ya. eh Bukan gitu masalahnya, bro. Ya, bukan gitu masalahnya. Oke, masalahnya adalah DJP tidak akan bentrok, ya. DJP akan menggunakan kekuasaannya untuk menghentikan pembahasan dan melanjutkan dengan upaya hukum yang lebih memberatkan wajib pajak. Nah, ini masalahnya. Oke, lu mau ngerekam silahkan. Kami mundur, dia bilang. Kami mundur. Setelah kami mundur gimana? Setelah kami mundur ya udah, kami lanjutkan ke pemeriksaan. Lu mau apa sekarang? Kalau kita mau masuk pemeriksaan, wah, digencet lu di pemeriksaan nanti. Aturan yang sangat berkemungkinan besar melahirkan penyalahgunaan wewenang. Ya pastilah, aturannya aja udah melanggar wewenang. Bagaimana proses pemeriksaan SP2DK atau pemeriksaannya? Ya sudah pasti dilanggar semua lah, sudah pasti dilanggar semua ya. Pintu masuknya aja sudah melanggar wewenang. Ya, apa yang bisa kita harapkan dalam pembahasan materialnya? Nggak ada yang bisa diharapkan ya. Pintu masuknya aja udah melanggar hukum. Bagaimana dengan isi materialnya? Ya omong kosong, pasti dihantam semuanya. Saling mengawasi dong harusnya ya. Harus adil dan transparan semua. Apa itu adil? Apa itu transparan? Apa itu adil? Apa itu transparannya? Apa itu transparan? Nggak ada itu omong kosong semua. Omong kosong semuanya, nggak ada adil dan transparannya. Tapi DJP boleh merekam pakai CCTV? Ya boleh lah, suka-suka dia lah. Mereka itu di atas syaiton, buset. Penasaran, yang bayar pajak anggota DPR itu dari duit gaji mereka atau bukan sih? Ya iya. Mereka nggak bayar pajak ya, DPR, mohon maaf ya. DPR itu ditanggung negara pajaknya, kalau nggak salah. Kayaknya rakyatnya doang yang dikejar-kejar banget. Padahal sumber daya alam melimpah, tapi nggak bisa digunakan secara baik dan maksimal. Susah juga negara bobrok dengan pejabatnya yang dongok, jadi makin ke sini makin hancur ini negara ya. Hukum mati koruptor, baru taat bayar pajak. Buset dah, jangan gitu dong ya. Oke, kita pindah ke video lain. Ini video lain dari punya gue yang judulnya adalah DJP lupa ya, Indonesia adalah negara hukum ya. Indonesia negara hukum, oleh karena itu harus menggunakan hukum. Sekarang bagaimana bisa tiba-tiba ada aturan larangan merekam yang tidak pakai hukum? Kan luar biasa ya DJP ini ya. Lebih hebat dari Xi Jinping ya, lebih hebat dari Vladimir Putin, lebih hebat daripada Kim Jong Un nih DJP ini ya. Nggak usah bayar full cicil. Gimana full cicil?
Jadi ingat kalimat preman di film-film ya, "Saya penguasa di sini, kalian harus setor ke saya." Ya betul, setuju ya, DJP itu ya seperti itu, kami penguasa, lu mesti setor gitu. Koruptor takut kalau direkam, maka lobi-lobi penggelapan penggelapan paham bisa jadi alat bukti untuk menjerat mereka di pengadilan. Ya betul ya. Jadi, DJP ini menjadi dicurigai seperti koruptor gitu loh, karena kan koruptor tuh takut direkam. Nah, bagaimana ceritanya nih? Mereka ditekan, diperas oleh Menkeu. Lantas, inilah kesempatan dalam kesempitan, aji mumpung, gas-gasak untuk mencapai target menentukan posisi dan memperkaya diri. Waduh. Ironisnya, pajak penghasilan pejabat dan ASN ditanggung negara. Iya, ironis sekali ya. Bapak Nusantoro, ASN Dirjen Pajak nyambi-nyambi bisnis jadi konsultan pajak yang bisa diatur dari fee pasti nggak dipersulit. Berputar-putar lempar sana sini. Ya, nasib lah ya. Oke, lanjut. Ini video yang judulnya apa ini? Judulnya larangan merekam DDTC ya. DDTC sadar nggak sih dia sudah dikomentari banyak orang ya. Nah, ada orang berkomentar, maling dan rampok serta pemeras paling takut kalau direkam karena itu jadi bukti kejahatan. Nah, pertanyaannya, emang DJP maling? Emang DJP maling? Emang DJP maling? Gitu ya. Apakah apakah seperti itu? Oke, lanjut. Ada video lagi. Wajib pajak harus telanjang, tapi DJP anti transparansi. Nah, ini ada yang berkomentar nih ya. Masih percaya sama petugas pajak? Masih percaya sama karyawan Dijen Pajak? Masih percaya sama orang-orang pemerintahan? Serius nih nanya katanya. Waduh, gue sih percaya sama orang-orang di bawah ya. Tapi kalau Pak Dirjen, ya sulit lah ya. Dia sendiri malah melindungi oknum ya. Ini ada video judulnya Prabowo lawan Dirjen Pajak. Siapa lebih kuat ya? Presiden suruh rakyat merekam, DJP tolak direkam. Nah, ini bagaimana ya teman-teman ya? Coba kita lihat komentar Anda. Pajak lebih berkuasa daripada presiden. Nah, ini betul ya. Pajak kok lebih berkuasa daripada presiden ya. Presiden suruh merekam, tapi kok pajak tidak mau direkam. Luar biasa. Pegawai-pegawai pemerintah, khususnya orang pajak, digaji dari pajak, rakyat malah memeras rakyat. Luar biasa rusaknya. Ya, luar biasa ya. Kita yang kasih dia makan, kasih dia gaji, kok kita tidak boleh merekam. Luar biasa ya. Pak Prabowo sudah ditantang, jangan takut Bapak Presiden. Punya anak buah prajurit kuat TNI Kopassus kerahkan yang menantang Bapak. Siapa yang berani lawan DJP ya? Sekarang kalau TNI datang ke kantor pajak mau lawan DJP, dibuka rekeningnya mampus ya mampus langsung balik kanan lu. Bapak Agus, jadi pemimpin tapi bawahannya tunduk dan nurut sama mantan yang bikin skenario menggiring rakyat untuk benci pada pemimpin untuk menjatuhkannya demi demi naikkan anaknya, demi kerakusan ambisi kekuasaan negara. Konyolnya strateginya merusak negara, bikin rakyat menderita, dan kambing hitamkan pemimpin dengan membodohinya lewat orang sekitar yang bermain sesuai skenario mantan. Pemandangan menjijikkan di suatu negara. Ada rakyat busuk yang hianati negara demi ambil keserakahan. Segala hal hanya milik Allah. Oke, siap. DJP lebih sadis, keji, dan biadab daripada Belanda. Udah pakai aparat, terus dilarang merekam. Berarti kan kejahatannya sudah dilindungi undang-undang. Ini sama dengan niat untuk tidak transparansi agar kejahatan DJP tidak bisa dibuktikan. DJP sama dengan Dajjal. Buset dah. Keras banget ya wajib pajak ini pada mengkritik DJP ya. Selama presiden hanya omon-omon tanpa ada dasar hukumnya, perpu, kepres, dan lain-lain, maka itu nggak akan lebih daripada omon-omon saja. Namanya presiden setengah hati katanya. Oke. Gugat ke MK bro, nggak bisa gugat ke MK karena ini bukan dasar hukum. Gila-gilaan Purbaya lagi prestasinya hanya khayalan saja, sehingga membuat gaya-gaya preman atas diterbitkannya PMK 44 SE Surat Edaran Pajak yang memberatkan wajib pajak, yang memberatkan masyarakat WP dan konsultan pajak, seperti konsultan smart pajak. Buset dah. Jadi keingat dulu, Wapres Yusuf Kala begitu jadi rakyat kena mafia tanah. Presiden juga akan jadi rakyat jelata di kemudian hari. Oke. Presidensial itu memungkinkan presiden punya otoritas dan kekuasaan penuh di negara ini. Saking omon-omonnya, maka presiden tidak dianggap dan diremehkan. Gitulah katanya. Waduh, jadi DJP meremehkan presiden ya? Oke. Terlahir di Indonesia yang sangat korup ini ibarat kalah lotre di gerbang kelahiran. Buset dah.
Berarti yang mengeluarkan surat edarannya hartanya harus diperiksa hartanya dulu. Apakah hartanya semua sudah bersih dari korup? Waduh. Kita nonton aja, apakah presiden bertindak atau diam? Kalau diam berarti macan tua itu udah pikun dan ompong. Ya, sejauh ini sih presiden masih diam ya. Sejauh ini presiden sama sekali tidak membahas mengenai larangan merekam. Ko, izin tanya di luar topik. Apakah benar PP tentang perpanjangan PPh final yang awalnya expired 2024 diubah berlaku selamanya, belum terbit revisi PP-nya? Sudah ada ya, sudah ada PP 20 2026 ya. Betul, berlaku selamanya untuk OP dan PTP dengan syarat omset di bawah 4,8 M dan bukan kegiatan pekerjaan bebas. Udah gitu ya. Betul, berlaku selamanya. Lanjut, jika kemerdekaan Indonesia hanya untuk para pejabat, bukan untuk rakyat, maka jalan satu-satunya adalah melawan berontak. Karena penjajah di dunia harus dihapuskan sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Karena jelas-jelas pemerintah memberikan pajak ditanggung ke rakyat adalah perbuatan komunis atau penjajah. Buset dah, gimana mau ngelawannya? Negara amburadul karena salah urus. Sayang sekali, negara yang kaya sumber daya alam tetapi habis digerogoti oleh oknum rakus dan tikus berdasi. Di mana negara bukan menjaga rakyatnya, tetapi rakyatnya yang menjaga negara dan rakyatnya yang menghidup negara. Oke. Pakai hukum rimba aja. Jangan dong ya, jangan pakai hukum rimba. Tambah parah katanya. Oke, lanjut. Masih ada video yang lain. Ini video judulnya adalah Prabowo suruh rekam oknum, tapi DJP ogah direkam ya. Rakyat harus gimana? Oke, teman-teman yang berkomentar ini ya, hendaklah engkau bertindak cerdik seperti ular dan tulus bagai merpati. Waduh, maksudnya apa nih? Nyata malinge tuh wis terbukti justru malinge para pejabat T. Kita ikuti presidenku yang pro rakyat. Ya bagaimana? Sekarang presiden suruh rekam. Oke, lu rekam, tapi DJP-nya mundur. DJP-nya mundur bukan berarti lu selamat ya. DJP-nya mundur, lu langsung masuk pemeriksaan. Mampus lu langsung dibinasakan lu di pemeriksaan nanti. Mari kita rakyat Indonesia bersatu melawan kediktatoran birokrasi yang menekan hak-hak rakyat Indonesia. Bagaimana lu mau ngelawan? Apa yang mau lu lakukan? Sandiwara TV, YouTube. Oke. Rakyat ikut Bang Febri saja, siapa tahu nanti dititipi emas cuy. Ya, oke. Apakah urusannya dengan apapun urusannya dengan pejabat harus pakai rekaman company berkedok pejabat Konoha? Iya, kita mau ngerekam, tapi nggak boleh. Sekarang lu mau gimana? Dia nggak boleh ngerekam, lu mau gimana sekarang? Mau ngelawan? Kalau mau ngelawan dia mundur. Nggak usah pembahasan S2DK, langsung pemeriksaan. Mampus lu. Maling, rampok, dan parasit bersatu. Rakyat kapan bersatu? Sulit ya, gua rasa ya. Tapi korupsi juga jauh lebih tinggi daripada negara lain, padahal gajinya jauh lebih tinggi dari luar negeri. Lalu di yang katanya gaji lebih tinggi tidak korupsi, kan ya nggak betul itu. Yang betul korupsi tangkap adili. Oke. DJP kan bantu Menkeu kan bantu presiden. Jika bertentangan dengan presiden, itu pembangkangan, sanksinya pecat. Ya betul, tapi siapa berani pecat? Betul, setuju. Tapi siapa berani pecat Dirjen Pajak? Siapa? Purbaya aja nggak berani, ya. Presiden, mana berani presiden. Bukan nggak berani ya, mungkin presiden juga koroninya kita nggak tahu juga. Lanjut, ini adalah video mengenai apakah Presiden Prabowo takut pada Dirjen Pajak. Nah, ini kita nggak tahu teman-teman ya, apakah Presiden Prabowo ini takut sama Dirjen Pajak. Kita baca teman-teman punya komentar. Oke, pemerintah tagih pajak ke rakyat. Di mana-mana ini gaya di zaman kolonial proyek nih atas putusan Menteri Keuangan. Oke. Kalau presiden yang cuma bacot doang tidak pernah statementnya selalu tidak ada tertulis maklum bodoh dan linglung sedangkan pejabat menteri selalu tertulis. Milahat hal ini berpegang pada undang-undang ITE saja. IT ya. Rampok jadi pimpinan segala cara dilakukan untuk mendapat uang. Maduh, gila ya. Mana berani ntar dipecat. Jonggos patuh taat 1000% ke Tuan yang ngasih makan. Semoga paham. Oke. Siapa yang nggak bayar pajak? Siapa yang seharusnya beri contoh patuh bayar pajak? Uang pajak itu mau dikorupsi intinya. Waduh.
yang sip hukum mati harus berjalan, buset dah. Rakyat belangsak, hancur katanya. Presiden ODGJ, buset dah presiden dibilang ODGJ. Pajak Indonesia didesain untuk menekan rakyat seperti zaman penjajah. Lalu petugasnya mentalnya bejat, akibatnya investor asing pada kabur. Ya, kasihan deh ya. Udah sepantasnya para koruptor dihukum mati. Negeri ini sudah dihancurkan dari dalam oleh pejabatnya sendiri. Udah melebihi penjajah manapun, sangat kejam dan keji. Buset. Sistem perpajakan amburadul dan nggak benar-benar adil buat rakyat Indonesia ya. Itu sendiri buat wajib pajaknya. Aduh, kasihan deh. Stop bayar pajak rakyat yang pinter. Oke. Mulai sekarang aturan-aturannya dari institusi manapun yang merugikan rakyat, wajib pajak kan peraturan-peraturan ini dibuat sewenang-wenang tanpa persetujuan rakyat dan ujuk-ujuk peraturan yang merugikan itu diterapkan kepada rakyat. Ini nggak adil katanya. Rakyat diwajibkan bayar pajak tapi aturan pajak dibuat sepihak untuk menekan rakyat dan menguntungkan pejabat pajak tuh. Bagaimana kalau mulai sekarang semua rakyat stop bayar pajak dan aturan-aturan pajaknya diabaikan saja? Karena pembuatan aturannya pun dibuat oleh para maling, rampok dan korup, baik di Ditjen Pajak ataupun DPR yang korup. Semoga paham. Waduh. Rezim junta militer. Ya, makanya nih Prabowo nih. Pasti perusahaan dia tidak bayar pajak. Siapa itu? Takut sama Jokowi barangkali Ditjen Pajak orangnya Jokowi. Ya. Orangnya Prabowo deh. Setahu saya Bimo itu orangnya Prabowo ya. Kan dia diganti di zaman Prabowo, zaman Prabowo. Bersamaan dengan digantinya Sri Mulyani kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Lupa deh gue. Bila Prabowo takut dan melindungi oknum-oknum brengsek, percuma Wowo jadi presiden. Ingat, jangan sampai alam semesta Indonesia marah berbahaya. Buset. Kalau Dirjen Pajak anak buah si tukang kayu, mana berani Wowo mau tangkap. Wah, kita nggak tahu deh, anak buah siapa dia? Raja pemungut pajak di Indonesia yang disebut DJP lagi mencari topeng monyetnya. Ditutupi mukanya biar konsultan pajak membuka wajah asli DJP yang membuat rakyat ketakutan dibebani. Pajak iuran pemungutan liar yang sifatnya tidak punya keadilan rakyat, yang sifatnya memaksa, harus bayar pajak sesuai undang-undang, dibuat purbaya tanpa keadilan. Si Wowo banyak usahanya, coba dicek pasti nggak bayar pajak, petugas pajak coba diselidiki. Oke. Yang bayar pajaknya kan rakyat. Selama dia menjabat sama seperti pejabat dan menterinya, juga DPR. Yang bayar pajak mereka ya rakyat sampai mereka pensiun mati. Wah, seruan presiden nggak ada dasar hukumnya, harus dikeluarin ke presnya. Wow, mana ada? Ya, Prabowo nggak mungkin keluarin ke pres melarang rakyat merekam. Ya, merekam. Dia sendiri suruh rakyat merekam kok. Ya, jadi nggak mungkin kepres larang merekam. Dia aja pengennya transparansi. Bukan takut, tapi butuh tangan-tangan mereka biar tangan si Wowo tetap bersih. Oh gitu ya. Aneh negara ini. Setiap instansi ada premannya sendiri-sendiri, hancurlah kalau gini. Korbannya rakyat. Ya iyalah, rakyat jadi korban. Ini zaman penjajahan gaya baru sekarang ini. Banyak pengkhianat rakyat. Bagaimana rakyat tidak takut pajak rakyat door to door? Namanya penghinaan sekarang ini. Negara rusak. Aturan bikin nakut-nakutin rakyat. Prabowo cara memimpin negara ini. Sedangkan menteri bebas pajak, DPR bebas pajak, gubernur bebas pajak, rakyat yang ditindas pajak door to door. Memang negara pengkhianatan rakyat sekarang ini Prabowo Presiden. Aduh, gimana ya Pak? Terpotong-potong kata-katanya ya. Si Wowo pastinya takut atau mandul ngomong doang besar. Oh gitu ya. Oke, teman-teman seperti itu ya. Bagaimana pendapat Anda teman-teman? Silakan lebih komentar ya mengenai larangan merekam. Apakah Anda setuju ketika DJP itu boleh merekam tetapi wajib pajak rakyat tidak boleh merekam? Bagaimana pendapat Anda? Silakan berkomentar teman-teman. Sampai jumpa, semoga terbantu.